Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Kami mendukung junior dan yang paling utama tolong saya tekankan sekali lagi, reformasi sudah Itu penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka ya, atas nama Hampir setiap tahun, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat, lembaga, hingga proyek pembangunan. reformasi sudah 3 dekade hampir, tapi pemberantasan korupsi makin, indeks korupsi kita makin tinggi. Apa yang akan pemerintah lakukan? Namun, korupsi bukan sekedar angka dalam laporan keuangan negara. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui menurunnya kualitas pelayanan publik, pembangunan yang terhambat, dan berkurangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Halo teman-teman, ketika mendengar kata korupsi, mungkin di pikiran kalian tentang koruptor yang ditangkap KPK ataupun kasus miliaran rupiah di berita. Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana korupsi itu bisa terjadi? Dan apakah korupsi itu hanya masalah pemerintah? Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu korupsi, dampak-dampak korupsi, dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa memberantas korupsi dan menjadi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Apakah korupsi bentuknya selalu pencurian uang negara? Belum tentu. Korupsi juga bisa suap, gratifikasi, markup anggaran, dan banyak hal lainnya. Berdasarkan data dan kasus yang ada sekarang, korupsi menjadi salah satu penghambat untuk kita meraih pemerintahan yang lebih bersih. Jika korupsi merugikan negara, lantas mengapa korupsi masih terjadi? Korupsi tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, rendahnya integritas dan moral. Kedua, adanya kesempatan karena lemahnya pengawasan. Ketiga, budaya permisif yang menganggap tindakan korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa. Kalimat seperti semua orang juga melakukannya seringkali menjadi alasan seseorang membenarkan tindakan korupsi. Korupsi tidak terjadi tanpa sebab. Lantas, apa yang dirasakan oleh masyarakat selama ini? Tak hanya dirasakan oleh pemerintah, korupsi juga dirasakan oleh masyarakat loh. Dalam segi ekonomi, korupsi sangat membuat bocor anggaran APBN. Akibatnya, dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan masyarakat menjadi tidak optimal. Akhirnya, pelayanan masyarakat pun menurun. Pertumbuhan ekonomi pun dapat terhambat. Investor-investor yang awalnya percaya menjadi tidak percaya dikarenakan sistem yang kurang transparan. Selain ekonomi, korupsi juga menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Apa aja sih? Yuk simak. Korupsi meningkatkan ketimpangan sosial karena hanya menguntungkan sebagian belah pihak. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari suatu pembangunan, ini malah jadi pihak yang dirugikan. Korupsi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga lembaga negara. Dan jika dibiarkan terus-menerus, korupsi ini juga bisa dapat merusak nilai keadilan dalam berbangsa dan juga bernegara. Budaya korupsi seringkali dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi?
upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penegakan hukum. Namun, pemberantasan korupsi harus dimulai sejak dini. Sebagai mahasiswa, upaya yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi seperti tidak menyontek dan tidak melakukan plagiasi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi korupsi adalah ancaman bagi bangsa kita semua, kesejahteraan bangsa dan juga masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari warga negara Indonesia sendiri. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Mari kita wujudkan Indonesia yang maju dan berintegritas. Korupsi seringkali dianggap sebagai masalah yang jauh dari kehidupan kita. Padahal, budaya korupsi dapat berawal dari tindakan-tindakan kecil yang dianggap biasa dan dilakukan tanpa rasa bersalah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum. Setiap individu memiliki peran dalam membangun lingkungan yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.